Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami Parhalado Resort Kebayoran menyampaikan selamat beribadah pada hari ini, Minggu tanggal 28 Februari 2021. Kepada jemaat yang mengikuti ibadah di tempat masing-masing, kiranya tetap sehat selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Minggu kita pada hari ini yaitu Minggu Reminiscere. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dengan tema Allah memperhitungkan iman orang percaya. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita melakukan saat teduh di tempat kita masing-masing. Amin. Mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 466A ayat 1 dan 3.
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat Tuhan yang ke-8 dan maksudnya. Jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal,
dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan, epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur 22 ayat 23 sampai 31. Marilah kita membacanya secara responsoria. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 2 dan 3. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jemaat diundang berdiri. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Renata Lumbanturuan. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian
Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita mengasihimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Gereja Minggu tanggal 28 Februari 2021. Yang pertama, Minggu Reminiscere. Hari ini adalah Minggu Reminiscere yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu. Kedua, berita anak lahir. 1. Hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 yang lalu, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Ardedi Frianto Ambarita, Dian Rismalasari Boru Silalahi. Alamat
Jalan Ciledug Indah 2, Blok E nomor 17 atau sektor Satahi. Yang kedua, hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 yang lalu, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Richard Bonardo Napitupulu, Mitra Pasinta Boru Sipayung, alamat Gunung Indah 5, Kampung Gunung Residence nomor C 5 Cirende, Ciputat, Tangerang Selatan, sektor Satahi. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga, kiranya Tuhan memberkati anak dan orang tua, sehat dan sejahtera. Yang ketiga, pemberkatan perkawinan. Warta kedua. Hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 13 WIB di HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran, yaitu nama Merpy Jackson Sitorus, alamat Jalan Nusa Indah 72 nomor 68 RT 11 RW 003 Malaka Jaya. Jemaat HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Putra Bapak Philip Baktiar Sitorus almarhum, Ibu Meriati Boru Simangunsong dengan tunangannya. Nama Yulan Angelina Boru Purba. Alamat Jalan Delima Raya nomor 5 Malakasari Duren Sawit, Jakarta Timur. Jemaat HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Putri Bapak Wilson Purba almarhum, Ibu Tiur Maida Boru Pasaribu. Yang kedua, warta pertama. Hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 9 WIB di HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran Baru, yaitu nama Alain Raymond Floroy Sihombing, alamat Jalan Cibulan 3 nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. HKBP Jemaat HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Putra Bapak Situa LWB Sihombing, Ibu Rosiani Boru Sianturi dengan tunangannya. Nama Nia Natania Boru Hutauruk, alamat Jalan Kerinci 2 nomor 2 Abadi Jaya Sukma Jaya Depok. Jemaat HKBP Depok Timur, Resort Kebayoran. Putri Bapak Insinyur Welman Hutauruk, Ibu Lince Boru Tambunan. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan ini. Yang keempat, Dewan Koinonia 1 sekolah minggu. Dalam rangka perheheon sekolah minggu yang akan diadakan pada tanggal 14 Maret 2021, sekolah minggu mengadakan perlombaan bercerita tentang tema 1. Siapakah Yesus menurut anak sekolah minggu? 2. Perkawinan di Kana, mukjizat pertama Tuhan Yesus. Anak sekolah minggu bisa memilih salah satu tema di atas dan membuat cerita atau kreativitas yang diperankan oleh keluarga atau kakak dan adik. Durasi maksimal 3 menit. Tiap kelas ada 2 juara yang terpilih. Video bisa dikirim ke PIK Parheheon atau guru kelas masing-masing. Video ditunggu sampai tanggal 7 Maret 2021. Yang kedua, sekolah minggu akan melayani ibadah kebaktian bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Kelas 1 dan 2 melayani di bahasa Batak, kelas 5 dan 6 melayani bahasa Batak, kelas Batita dan Balita melayani bahasa Indonesia, kelas 3 dan 4 melayani bahasa Indonesia. Kedua, seksi remaja. Witak remaja keempat akan diadakan hari ini Minggu tanggal 28 Februari 2021. Kepada anak remaja kita dimohon kerjasama para orang tua agar dapat memotivasi anak-anak remajanya untuk mengikuti kegiatan Witok ini. Jadwal dapat dibaca di Warta Cetak. Yang kelima, webinar kesehatan. Hari ini Minggu tanggal 28 Februari 2021 pukul 13 sampai dengan 15 WIB, Seksi Amah HKBP Kebayoran Baru akan mengadakan webinar kesehatan dengan tema
Mari mengenal lebih detail tentang vaksin COVID-19 dengan narasumber Dr. Royman Simajuntak, SPBTKV dengan moderator Dr. Alain Sihombing melalui via Zoom 22267892.000 dan via Mazmur TV. Yang ke-6, Bonataun. Hari ini Minggu tanggal 28 Februari 2021 pukul 16 WIB, Sektor Mersada akan mengadakan Bonataun dan pertangyangan bulanan. Sebagai tuan rumah, pengurus dan seluruh keluarga muda Sektor Mersada mengingat kondisi pandemi COVID-19, maka ibadah Bonataun akan diadakan secara Zoom dan YouTube Mazmur TV. Yang ketujuh, kegiatan peribadahan. Menyikapi kondisi pandemik penularan virus COVID-19 akhir-akhir ini yang semakin meningkat, diberitahukan kepada ibadah tanpa kehadiran jemaat masih dilakukan secara live streaming sampai dengan batas waktu yang ditentukan di kemudian. B. Ibadah partupolon dan pemberkatan masih bisa dilakukan dengan kehadiran anggota keluarga inti masing-masing 20 orang per keluarga. C. Ibadah Bonataun kategorial maupun sektor dilaksanakan dengan metode virtual dan atau dengan jumlah kehadiran jemaat maksimal 10 orang. D. Dalam ibadah bahasa Indonesia Minggu 28 Februari 2021 yang bertugas liturgis dan pewarta dari HKBP Kebauran Gandaria. Mengingat HKBP Kebauran Gandaria belum mengadakan kegiatan peribadahan diakibatkan pandemi. Yang ke-7, kegiatan Paskah. 1. Acara renungan Prapaskah hari Rabu 3 Maret 2021 pukul 19 WIB dengan topik Hidup dalam roh bukan dalam daging. Pengkhotbah Pendeta Hercules Panjaitan. Dapat diikuti oleh jemaat melalui live streaming YouTube Mazmur TV. Kedua, kepada kategorial dan sektor untuk dapat mempersiapkan kesaksian pujian dalam acara renungan Prapaskah, Pasion, Jumat Agung dan Paskah melalui virtual kur, vokal group atau grup kecil lainnya untuk mewakili kategorial atau sektornya. 3. Dalam rangka Paskah, gereja akan melakukan kunjungan ke rumah jemaat maupun secara virtual Zoom yang dimulai dari hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Yang ke-9, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 28 Februari sampai dengan 6 Maret 2021. Kiranya Tuhan memberkati jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut agar menghubungi situa sektornya masing-masing atau sekretariat. Warta HKBP Kebauran Gandaria dapat dilihat dari WA grup masing-masing dan persembahan ucapan syukur dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertulis di warta. Ke-10, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Demikianlah warta gereja minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengarkan paduan suara dari sektor Godung secara virtual.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di minggu kita pada hari ini, yaitu Minggu Reminiscere, yang tertulis di Roma 4 ayat 13 sampai ayat 25. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita. Kita ikuti secara bersama-sama demikian firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah
karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak dituliskan untuk Abraham saja, tetapi dituliskan juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah berjanji kepada Abraham. Kejadian 12, Allah berjanji kepada dia supaya melalui Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar, dan keturunan Abraham menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Untuk itu Allah berjanji kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa orang percaya. Allah berjanji kepada Abraham, engkau menjadi, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Dari keturunanmu semua orang terberkati. Semua orang terberkati. Melalui keturunanmu janji diberikan kepada Abraham. Janji Allah diberikan kepada Abraham sebelum hukum Taurat itu diturunkan. Allah merencanakan keselamatan itu kepada seluruh bangsa melalui Abraham, sehingga Abraham menjadi bapa orang percaya. Seperti yang dikatakan Paulus di nats kita ini, bahwa Abraham menjadi bapa orang percaya di segala bangsa. Untuk itu, sekalipun Abraham sudah tua, Abraham tidak pernah meragukan iman kepada Allah. Dia beriman yang teguh. Dia tahu Allah punya kuasa di tengah-tengah kehidupan Abraham. Abraham taat. Abraham tunduk kepada janji Allah. Iman Abraham diperhitungkan Allah sebagai kebenaran, bahwa kebenaran itu melalui iman itu Allah memperhitungkan sebagai kebenaran. Untuk itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah akan memperhitungkan iman orang percaya. Itu yang menjadi tema pada hari ini. Allah akan memperhitungkan iman orang percaya. Orang yang beriman akan beroleh janji Allah. Orang yang beriman akan memperoleh janji Allah. Iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah.
Dan yang diberikan Allah kepada Abraham ini, janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham ini sebelum hukum Taurat itu diturunkan. Iman Abraham, kebenaran akan firman Tuhan, dan melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan dia komit akan kebenaran firman Tuhan, dan dia komit akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga imannya, melalui iman itu dia memperoleh kebenaran dan diperhitungkan oleh Allah. Yang kedua, orang beriman mempercayai janji Allah. Paulus memakai contoh di dalam nats kita ini. Dia memakai contoh yaitu Abraham. Meskipun tidak mempunyai dasar untuk percaya dan berharap, namun ia memilih tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Untuk itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang mau disoroti oleh Paulus, dia memakai contoh Abraham, bahwasannya iman Abraham timbul ketika dia mempercayai, ketika dia meyakini, dan ketika dia melaksanakan kepercayaannya itu, ketika dia mempunyai dan berharap dan tetap memilih untuk mengikuti Tuhan. Allah membenarkan kehidupan Abraham. Allah membenarkan ketika melalui karya penebusan Kristus, itulah yang menjadi orang-orang Kristen di tengah-tengah kehidupan kita. Allah membenarkan kita melalui karya penebusan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Allah memberikan karya penyelamatan, penebusan melalui Yesus Kristus di kayu salib. Untuk itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini juga mengingatkan bahwa keselamatan yang dari Tuhan bukan kita usahakan atau kita kerjakan, namun kita dimampukan dan diberi seharga cuma-cuma dari Tuhan. Firman ini mau mengingatkan bahwa keselamatan itu yang datang dari Tuhan bukan karena usaha kita atau apa yang kita kerjakan, namun suatu pemberian cuma-cuma, gratis, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Abraham dibenarkan bukan karena kesempurnaannya melakukan hukum Taurat. Abraham dibenarkan bukan karena kesempurnaannya melakukan yang baik, tetapi karena imannya. Abraham dibenarkan bukan karena kesempurnaannya melakukan firman hukum Taurat. Abraham dibenarkan bukan karena kesempurnaannya melaksanakan firman Tuhan itu, tetapi karena iman dia teguh, percaya, nunut ibana dalam bahasa Batakna. Itulah karena imannya dia dibenarkan. Keyakinan orang Kristen bertitik tolak kepada pemikiran bahwa Tuhan telah menawarkan kasih-Nya kepada manusia. Keyakinan orang Kristen bertitik tolak
kepada pemikiran bahwa Tuhan telah menawarkan kasih-Nya kepada manusia. Titik tolaknya adalah kasih karunia. Abraham bertindak berdasarkan iman dia. Abraham melakukan berdasarkan iman dia. Abraham melakukan kegiatannya berdasarkan iman dia. Abraham diberkati karena iman dia. Dan iman dari Abraham itu disalurkan di tengah-tengah kehidupan keturunan-keturunannya. Iman dari Abraham menjadi saluran yang pas untuk kasih karunia yang melampaui keterbatasan mereka dan melampaui kemampuan mereka, di luar pikiran mereka sendiri, di luar logika mereka sendiri. Apakah karena Abraham melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Tidak, tetapi semua itu karena imannya. Untuk itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sampai saat ini kita masih mengalami suatu persoalan, pergumulan yang besar. Sudah hampir 1 tahun, di bulan depan kita sudah 1 tahun mengalami yaitu pandemi COVID ini. Di tengah pergumulan kita, di tengah permasalahan kita diajak, masihkah kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri? Apakah di tengah-tengah pergumulan kita pada saat ini masihkah kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri? Masihkah kita berjuang dengan pikiran kita sendiri? Masihkah kita hidup bergantung secara total kepada Tuhan? Masihkah kita bergantung iman kita kepada Tuhan, atau malah sebaliknya, tidak lagi bergantung secara total kepada Tuhan, tetapi sudah berbalik dengan terjadinya pergumulan, permasalahan di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak kunjung selesai. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, iman itu bukan soal berapa banyak kita menghafal perintah Tuhan, tetapi bagaimana saya tunduk dan melihatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman itu bukan soal seberapa banyak saya menghafal, jago saya menghafal hukum Taurat, di luar kepala saya menghafal hukum Taurat, di luar kepala saya mengakui, di luar kepala saya bisa membaca seluruh isi Alkitab, di luar kepala saya bisa menerangkan apa itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan itu, tetapi bagaimana saya tunduk, bagaimana saya mau melihatkan Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara bergumul bersama dengan Tuhan, bukan berjuang dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita bergantung secara totalitas di tengah-tengah kehidupan kita, karena iman itu adalah ketundukan dan juga melihat Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Abraham membuat suatu karya tiruan, contoh dalam kehidupan kita hari ini. Dia mau mengajak bahwa semua pengikut-pengikut Allah yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan melalui imannya.
Iman yang tidak bisa kelihatan tetapi bisa dirasakan di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Sehingga iman kepada Allah, sehingga iman seperti orang Kristen, sehingga iman itu datang di tengah-tengah kehidupan kita yang membawa sukacita dan melibatkan Tuhan itu di tengah-tengah diri kita, dan melibatkan Allah di setiap pergumulan kehidupan kita, setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, melalui Abraham Engkau mengajarkan kami iman. Melalui Abraham mengingatkan kami tidak bisa bergantung kepada kekuatan dan pikiran kami, tetapi kami melibatkan dan bergumul melalui iman kami, melibatkan Engkau dan meminta kekuatan. Biarlah Abraham menjadi contoh bagi kami iman. Melalui iman kami dibenarkan, kami dapat tertolong di masa-masa pandemi pada saat ini. Kami tidak memakai pikiran kami, tetapi kami memakai iman kami untuk menjawab apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami sampai hari ini. Berkati kami Allah Bapa kami, begitu juga dengan jemaat-Mu yang di rumah mengikuti ibadah kami pada hari ini. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi, agar jemaat-Mu bersuka cita di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati mereka di umur yang baru yang Kau berikan kepada mereka, sehingga mereka bersuka cita di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah sakit dan rawat rumah. Secara khusus kami mendoakan buat Amang Pendeta resort kami, Pendeta Timbul Sitanggang, yang lagi berada di rumah sakit pusat Pertamina. Engkau yang memberikan pengharapan kepada hamba-Mu, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberikan kekuatan kepada hamba-Mu, sehingga melalui tim medis dan obat yang menangani menjadi kesembuhan di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu. Ya Allah Bapa kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati semuanya, aktivitas kami, kegiatan kami, pelayanan kami, sehingga kami berserah kepadamu saja dan Engkau memberikan kekuatan itu kepada kami. Terpuji termulialah Engkau, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kekal ya Bapa
kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami menyampaikan dari gereja kita ini kepada jemaat yang berada di rumah. Kami menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita. Begitu juga kepada program pemerintah pada saat ini, yaitu program vaksinasi. Ketika ada buah-buah pemberitahuan dari pemerintah kita kepada kita semua, yaitu vaksinasi, kami menyarankan dari gereja untuk kita ikuti secara bersama-sama dan tetap menjaga protokol kesehatan 3M plus 2M menjadi 5M. Untuk itu,
Kami menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.